Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Kali ini kita membahas materi yang ke-11 tentang evaluasi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kita feedback sedikit. Pekan yang lalu kita membahas materi yang ke-10 tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ada hasil diskusi dari teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa pendapat. Nah, ini mari kita luruskan, akan saya luruskan, saya jelaskan. Ada pertanyaan misalnya, pertanyaan begini, dalam hal lingkungan pendidikan Islam. Nah, ada pertanyaan, salah satu lingkungan dari pendidikan Islam itu adalah lingkungan keluarga, kan. Nah, lingkungan keluarga itu sebagaimana di dalam hadis, yang dalam perspektif Islam ya, karena ingat kita ini filsafat pendidikan Islam, maka selalu orientasinya, perspektifnya adalah menurut Islam. Nah, di dalam lingkungan keluarga itu adalah lingkungan pendidikan yang pertama, yang kedua adalah lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang keempat adalah lingkungan media. Medsos, media sosial itu juga bagian dari lingkungan sekarang, bagian dari lingkungan pendidikan. Karena lihat dari medsos, siapa-siapa temannya, golongannya siapa-siapa saja, apa yang dibahas di dalam grup apa gitu kan, itu sangat-sangat mempengaruhi pola pikir yang secara tidak sadar atau tidak langsung itu juga akan mempengaruhi pengetahuan yang berada di lingkungan media sosial tersebut. Nah, ini pertanyaan dari ada teman, dari teman mahasiswa. Yang pertama dari lingkungan pendidikan keluarga itu. Nah, di situ di materi saya yang lalu bahwasanya di dalam hadis lingkungan keluarga itu diawali dari proses eh, terbentuknya sebuah keluarga, yaitu dari ayah dan ibu, suami istri, kan. Nah, di dalam hadis kan dari awal pun sudah jelas, sebelum merajut rumah tangga yang nantinya akan menjadi lingkungan keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama. Eh, di dalam hadis kan ada 4 kriteria dalam memilih pasangan, kan. Yang pertama adalah di jamaliha, parasnya, di nasabiha, nasabnya, keturunannya, apakah orang baik-baik ataukah orang sekufu atau tidak. Sekufu itu dalam fikih atau usul fikih kan sebanding atau tidak. Nah, misalnya keluarga menteri misalnya, ini bukan diskriminasi, tapi dalam fikih untuk mengatur keberlangsungan keluarga, rumah tangga, sekalipun itu diatur sedemikian rupa, rigidnya, detailnya. Itulah indahnya Islam, luar biasanya Islam. Nah, misalnya yang satu dari keluarga menteri, yang satu dari keluarga eh, apa namanya, biasa ya, misalnya mohon maaf tanpa diskriminasi, lagi-lagi ini eh, bengkel, misalnya bengkel sepeda motor gitu ya. Nah, ini ini masuk dalam kategori usul fik, adalah kategori tidak sekufu, tidak seimbang gitu. Nah, ini juga ke depan dari hasil pengamatan atau penelitian lah itu ya, atau yang secara logis ini tidak masuk akal. 1000 dari 1001 yang tidak sekufu, walaupun itu hanya sekian persennya, yang bisa apa namanya, yang bisa bersatu keluarga itu, juga tidak menjadi landasan juga atau menjadi uh, alasan juga, tapi saking menjaganya Islam, nah itu dibahas. Jadi carilah yang sekufu gitu kan, makanya li jamaliha, li nasabiha, apalagi li maliha, hartanya, dan li apa ya, ada 4 itu, li diniha, nah, agamanya. Nah, yang paling baik dari semuanya ini, yang 4 kriteria ini dalam merajut rumah tangga adalah li diniha, agamanya. Nah, itu. Tapi ketiga-tiganya sebelum agamanya itu juga penting tadi. Nasabnya, turunannya, parasnya, kemudian hartanya, itu juga penting, kan. Itu hadis loh ya, bukan saya yang ngomong. Tuh. Nah, kan kemudian kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an kan,
ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah keluargamu dari api neraka. Nah, ini jika tidak sekufu, tidak seimbang. Sekufu itu artinya seimbang antara suami dan istri, misalnya dari sisi pendidikan. Yang satu pendidikan umum, yang satu pendidikan agama, pesantren. Nah, ya kalau bisa dididik. Misalnya si suaminya umum, si istrinya pesantrenan. Kemudian merajut rumah tangga. Nah, si suami menyepelekan sholat. Sholat itu disepelekan. Ya dia tertib 5 waktu cuma disepelekan. Padahal ada Al-Quran kan, fawailul lil musallin. Orang yang sholat itu akan masuk neraka wail. Maksudnya di sini apa? Ya orang yang menyepelekan sholat, yang menunda sholat. Nah, ini kalau orang si istri yang tahu tentang pendidikan agama, pendidikan Islam kan menyampaikan kepada suami, kemudian suami merasa kepala rumah tangga, tidak boleh dibantah, tidak boleh disuruh-suruh. Ini kan karena akibat tidak sekufunya, tidak seimbangnya pendidikan antara suami dan istri, bisa terjadi cekcok. Nah ini, jadi bukan diskriminasi. Termasuk yang ditanyakan oleh teman mahasiswa tadi, di jamaliha, parasnya. Nah, bukan berarti diskriminasi, tapi ya kalau logikanya kan secara akal sehat saja, antara si cantik dan si buruk rupa misalnya di film-film itu ya. Nah, itu kan juga akan menjadi apa ya, ketidaktenangan hati. Orang akan menilai, keluarga akan menilai, oh itu kok jelek, yang itu dapat suami kok jelek, keponakanku dapat suami kok jelek, atau kebalikannya, keponakanku dapat istri kok jelek padahal dia ganteng gitu misalnya. Itu kan lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat itu juga mempengaruhi akhirnya kan. Nah itu maksudnya di situ. Jadi bukan diskriminasi. Kemudian yang selanjutnya ada pertanyaan juga, bagaimana mengatur pendidikan keluarga itu agar bisa berjalan pendidikan Islamnya. Itu lagi-lagi asal muasal keluarga itu terjadi di dalam dalil hadis Rasulullah disampaikan, cari suami, cari pasangan hidup itu dengan 4 kriteria: li jamaliha, li nasabiha, li maliha, walidiniha. Parasnya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Ini semua harus seimbang, harus sekufu. Di dalil Al-Quran juga disampaikan kan, sesungguhnya wanita baik-baik untuk laki-laki baik-baik, dan sebaliknya laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Yang tidak baik ya juga dengan yang tidak baik. Ini menandakan bahwasanya jodohmu itu adalah cerminanmu. Nah, secara tidak langsung jodohmu itu adalah cerminanmu. Maka jika ingin mendapatkan yang baik-baik, maka ya perbaikilah dirimu sendiri kan gitu. Nah, itu logikanya, dan itu bentuk keadilan Islam, bentuk keadilan Allah. Itu. Nah, jadi tidak ada diskriminasi ya. Jadi untuk pertanyaan tadi yang kedua, bagaimana mengkondisikan agar pendidikan ya baik di dalam keluarga? Yang pertama ya cari yang sekufu, yang akhirnya bisa saling memahami, bisa saling mengerti, bahwasanya penting penerapan pembelajaran agama dalam sebuah keluarga. Tuh. Nah, kalau tadi pemahaman antar suami istri itu saja sudah tidak bisa satu tujuan, ya susah juga. Tapi kalau sudah satu tujuan, tanpa disuruh sekalipun, tanpa disadari sekalipun, otomatis dengan otomatis berjalan pendidikan dalam keluarga itu adalah untuk dalam rangka pengabdian, penghambaan ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi berkeluarga itu juga untuk beribadah tujuannya. Yang laki-laki wajib menafkahi, wajib mendidik, mengarahkan. Nah, yang si istri juga wajib melayani suami, mendidik anak-anak, memberi masakan yang baik, makanan yang baik, mengajarkan yang baik. Karena kan madrasatul ula, seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, mulai dari rahim sampai dengan lahir,
sampai dengan dia sekolah dewasa. Itu ya pertanyaan dari teman-teman. Sekarang kita masuk ke materi yang ke-11 tentang evaluasi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Secara etimologi, evaluasi itu asal katanya dari value, yang berarti nilai atau harga. Sedangkan dalam bahasa Arab itu berasal dari bahasa at-taqdir atau penilaian. Jadi secara harfiah, evaluasi pendidikan itu dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Tuh ya. Itu untuk definisi. Kemudian tujuan apa? Tujuan dan fungsi evaluasi. Kok diadakannya evaluasi? Kok seberapa pentingkah evaluasi tersebut? Ya, tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kaitannya dengan filsafat pendidikan Islam ya. Ini kita melihat hakikatnya, karena filsafat itu kan hakikat. Jadi melihat proses ya. Jadi bukan melihat hasil, bukan melihat awal, akhir, tapi proses tengah-tengahnya. Input, proses, output. Ya kan? Ya, ibarat mau buat kue itu dimasukkan bahannya, diproses, jadilah kue, outputnya kan. Nah, tapi tidak melihat hasil dan awalnya, tapi prosesnya itu bagaimana. Nah, itu tujuan evaluasi. Karena input yang tidak baik sekalipun, jika prosesnya baik, maka insya Allah hasilnya juga pasti baik. Tuh, makanya tujuan dan fungsi evaluasi pentingnya di situ. Nah, kejahatan pun yang diproses, dimanage dengan baik akan menjadi kejahatan yang sempurna kan gitu. Apalagi kebaikan jika diproses dengan baik ya pasti hasilnya juga akan lebih baik. Itu. Jadi fungsinya adalah untuk perbaikan, tanggung jawab, dan pengembangan. Nah, prosesnya gimana ini? Proses yang baik, hasil pasti baik. Hasil yang baik itu dievaluasi agar supaya ke depan prosesnya makin baik dan hasilnya lebih baik lagi. Tuh, tujuannya itu ya, fungsi dan tujuan evaluasi. Kemudian jenis-jenis evaluasi pendidikan itu ada 4 secara umum. Pertama, evaluasi formatif atau terikat. Ada tes langsung, misalnya essay, kemudian pilihan ganda atau wawancara. Ini tes langsung ya. Secara langsung lah, formatif, terikat ya. Dasar lah, nah tes dasar, evaluasi dasar. Ada SOP dasar, standar operational procedure yang dasar. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif, biasa di akhir, untuk melihat hasil itu tadi, seperti ujian nasional, ujian akhir semester. Ujian-ujian itu diadakan bukan untuk menyusahkan ya, tapi memang untuk evaluasi sumatif namanya. Penting ini di dalam evaluasi pendidikan. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Nah, seperti apa? Kelas 1 masih umum, nanti kelas 2 masuk IPA, IPS atau bahasa kan gitu. Sama dengan kerja juga, misalnya kerja ya ada perekrutan pegawai misalnya, ini ada formasinya apa, formasinya sesuai dengan bidang keilmuan. Lulusan ekonomi ya nanti jadi bendahara di sekolah tersebut. Kemudian lulusan matematika jadi guru matematika, jangan dibalik. Lulusan bahasa Arab ngajar bahasa Inggris, lulusan bahasa Inggris ngajar bahasa Arab, lulusan misalnya teknik mesin ngajar PPKN. Jangan, ini namanya evaluasi penempatan. Lagi-lagi bukan diskriminasi. Misalnya kok banyak dibutuhkan atau formasi buka lebih banyak guru PAI misal daripada guru BK gitu. Karena memang yang dibutuhkan di dalam sekolah itu guru BK tidak banyak, 1 atau 2. Tapi kalau guru PAI kelasnya banyak, kelas 1 angkatan bisa 7 kelas, A sampai A, B, C, D, E, F, G sampai kelas G misalnya kan. Maka kalau satu guru PAI ya tidak bisa maksimal, tidak bisa efisien, dan tidak bisa efektif mengajarnya karena kelelahan, kelebihan jam mengajar, tidak sesuai beban kerja, kelebihan beban kerjanya kan. Manusia ada tolak ukurnya, ada standar nasional pendidikannya kan. Kemudian yang terakhir, evaluasi diagnostik. Jadi murid yang tidak berhasil itu dileskan, kursus, ada pelajaran tambahan atau ada ekstra, itu namanya evaluasi diagnostik. Nah, makanya di
Di sekolah biasanya mau UN gitu ya, ada pelajaran tambahan. Itu guru melihat atau guru kelas itu melihat, oh ini anak dari 50% kelas 6A atau 6D ini misalnya banyak yang belum paham tentang materi ujian nasional, maka ada pelajaran tambahan, les tambahan gitu. Setelah waktu sekolah misalnya jam 2 siang sampai jam 4 sore, itu namanya evaluasi diagnostik. Jadi bukan berarti apa namanya disiksa ada pelajaran tambahan. Nah, ini jenis-jenis evaluasi pendidikan ini ya ini 4 ini. Kemudian prinsip evaluasi pendidikan, nah ini paling penting. Jadi prinsip evaluasi pendidikan itu menurut Slamet Slamet ya, ada prinsip keterpaduan, saling terpadu antara input, proses dan output, antara standar operation prosedurnya, antara SOP-nya atau aturannya. Nah, yang kedua prinsip belajar siswa aktif. Nah ini CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi memang sejak dulu itu sudah dituntut yang aktif itu adalah siswanya, guru itu hanya fasilitator, mediator gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu ya? Karena agar eh, talenta siswa ini eh, talenta siswa ini tersampaikan sesuai dengan bakat minat masing-masing siswa. Dari 30 siswa di kelas kan tidak mungkin semuanya senang matematika, semua senang seni, semua senang musik, kan tidak mungkin. Maka dituntut siswanya yang aktif. Yang ketiga prinsip kontinuitas, terus menerus ya. Tidak boleh evaluasi itu mandek di tahun ini misalnya, karena setiap tahun tuntutan pendidikan itu sangat luar biasa. Seperti ini ada pandemi, tuntutannya harus dievaluasi. Tadinya mengajar di kelas tatap muka, luring, harus daring. Nah, daring pun juga bagaimana? Harus ada aturannya juga. Nah, itu. Yang keempat adalah prinsip koherensi, uraian, harus detail. Nah, harus detail ya, jangan pokok-pokoknya saja, tapi harus didetailkan. Gitu. Kemudian yang kelima prinsip diskriminalitas, penggolongan. Nah, ini dalam artian di sini bukan diskriminasi ya, tapi penggolongan itu tadi agar maksimal. Misalnya ini anak eh, dari sisi mata pelajaran umumnya yang kuat, setelah dilihat dinilai dari kelas 1, maka dia layak ditempatkan di kelas IPA. Oh ini sosialnya berarti di kelas IPS itu. Yang keenam prinsip keseluruhan ya, keseluruhan tidak boleh di antara keseluruhan dan uraian koherensi ini satu kesatuan, tidak boleh apa namanya, tidak boleh terpecah-pecah, tidak boleh terpecah-pecah ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya prinsip pedagogis. Ada ada niat awalnya adalah mendidik. Nah, pedagogis itu biasanya muncul atau tumbuh dengan reward dan punishment, penghargaan dan hukuman. Tuh. Allah aja di dalam Al-Quran ada ayat-ayat ancaman, ada ayat-ayat pujian ya bagi orang yang beriman. Ini nanti pahalanya besar. Bagi orang yang tidak beriman, melanggar syariat, itu ancamannya dosa besar dan masuk neraka. Al-Quran Islam saja juga seperti itu, apalagi pendidikan ya. Al-Quranmu juga pendidikan kan, pendidikan Islam. Kemudian yang ke-8 prinsip akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya manajernya, kepala sekolah buat SOP, nah penanggung jawabnya kepala sekolah atau wakanya gitu. Nah, tuh tolak ukurnya apa saja diuraikan ini penanggung jawab siapa gitu, waka kurikulum, nanti pelaksana siapa, guru kelas misalnya. Itu ya, itu dia prinsip evaluasi pendidikan. Oke, itu dari materi yang ke-11 tentang evaluasi pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Itu adalah penting. Baik, rekan-rekan mahasiswa, bagi yang kurang paham, mari kita diskusi di Google Classroom. Silakan ditanyakan, yang lain bisa membantu jawab, menyanggah untuk penilaian UTS. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.